Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengungkapan GRI yang disandingkan dengan pengungkapan dalam laporan Sustainability Report perusahaan Pertamina. GRI atau Global Report Initiative telah menjadi pedoman universal dalam pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan di seluruh dunia. Pada kesempatan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Pertamina sebagai pemimpin industri energi mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip GRI dalam praktik bisnisnya. Serta kita akan melihat bagaimana Pertamina merangkul GRI ini untuk tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam berbagai aspek operasionalnya. Di sini saya bersama dengan Bapak Senior, yaitu dengan Pak Yudi Priyogo. Baik, dalam kesempatan ini ada beberapa poin yang akan menjadi pembahasan. Yang pertama, yaitu sedikit menguraikan tentang Pertamina mengenai profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan aspirasi Pertamina kepada negara. Kemudian yang kedua, yaitu pembahasan mengenai GRI atau Global Report Initiative dan SR atau Sustainability Report. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengungkapan GRI. Di situ ada GRI 2, GRI 200, GRI 300, dan GRI 400. Kemudian, di dalam pembahasan keempat, 5, 6, dan 7, di situ kami hanya mengambil beberapa sampel dari pengungkapan, yaitu poin-poin intinya yang memang itu penting untuk diungkapkan, karena jika harus membahas keseluruhan pengungkapan GRI itu sangat banyak dan panjang sekali. Kemudian terakhir pembahasan 8 yaitu terkait dengan ISO atau International Organization for Standardization. PN Pertamina atau Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan penyumbang dividen terbesar di Indonesia. Memiliki bisnis dari hulu sampai ke hilir yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi dan produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran yang berdasarkan tata nilai akhlak sebagai core values-nya. Akhlak merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Aspirasi Pertamina adalah menjadi perusahaan global energi terdepan dengan nilai pasar 100 billion US dollar. Visi Pertamina adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Sedangkan misi Pertamina yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Global Reporting Initiative atau biasa kita sebut GRI. Standar GRI merupakan sebuah praktik terbaik global untuk melaporkan berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik. Pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan berdasarkan standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sustainability Report atau SR. Sustainability Report atau laporan keberlanjutan merupakan laporan yang berisi informasi kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilakukan dalam periode 1 tahun. Perusahaan perlu membuat laporan Sustainability Report untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan atau stakeholder, meningkatkan transparansi, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, mengidentifikasi peluang dan risiko berkelanjutan, serta meningkatkan reputasi dan daya tarik bagi investor dan konsumen. Kemudian selanjutnya GRI 2 yaitu tentang pengungkapan umum. GRI 2 berisikan pengungkapan organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka, aktivitas dan tenaga kerja, tata kelola, strategi, kebijakan dan praktik, serta pelibatan pemangku kepentingan. Informasi ini memberikan wawasan tentang profil dan skala perusahaan, serta menyediakan konteks untuk memahami dampak mereka.
Sebetulnya di dalam pengungkapan GRI 2 ada 5 topik pembahasan yang harus diungkapkan oleh perusahaan, yaitu yang pertama organisasi dan praktik laporan, yang kedua aktivitas dan pekerja, yang ketiga tata kelola, yang keempat strategi kebijakan dan praktik, dan yang kelima keterlibatan pemangku kepentingan. Yang dari masing-masing topik tersebut ada subtopik pengungkapannya lagi. Jadi, intinya di dalam GRI 2 ini yang diungkapkan itu adalah hal-hal yang umumnya saja terkait dengan perusahaan. Dalam pembahasan GRI 2 terkait dengan pengungkapan umum, di dalam GRI 2.1 ada identitas perusahaan. Identitas ini sebagai tanda pengenal atau yang membedakan satu perusahaan dengan yang lainnya. Pengungkapan identitas perusahaan penting dan wajib diungkapkan atau dituliskan dalam laporan Sustainability Report. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan identitas perusahaan sesuai dengan ketentuan GRI meliputi nama perusahaan, badan hukum, lokasi kantor pusat, dan negara tempat beroperasi. Dapat kita lihat di gambar sebelah kiri, ada identitas perusahaan Pertamina. Gambar tersebut diambil langsung dari laporan Sustainability Report Pertamina tahun 2022. Dalam gambar tersebut terlihat Pertamina telah mengungkapkan keseluruhan persyaratan sesuai dengan ketentuan GRI. Di situ ada nama perusahaan, yaitu PT Pertamina Persero, kemudian status kepemilikan atau badan hukum, yaitu PT dan tergolong ke dalam perusahaan BUMN, artinya dimiliki oleh negara. Kemudian alamat kantor pusat dan negara tempat beroperasi di Gedung Geraha Pertamina Jalan Merdeka Timur nomor 11-13 Jakarta Pusat, Indonesia. Maka dapat disimpulkan Pertamina telah memenuhi persyaratan dalam mengungkapkan identitas perusahaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh GRI. Bahkan, Pertamina mengungkapkan hal lainnya seperti bidang usaha, total aset, total hutang, dan jumlah pegawainya. Ini merupakan salah satu bentuk transparansi Pertamina atas keterbukaan informasi terhadap publik. Kemudian selanjutnya, yaitu GRI 2.14 terkait tentang tanggung jawab laporan keberlanjutan. GRI ini membahas persoalan mengenai tanggung jawab perusahaan atas pelaporan keberlanjutan. Artinya, pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dari seluruh jenis informasi perusahaan yang dituangkan dalam laporan Sustainability Report ini mesti ditinjau dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang di dalamnya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas kebenaran seluruh informasi yang ada di dalam laporan keberlanjutan yang telah dibuatnya. Seperti yang bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, bahwa Badan Tata Kelola Tertinggi Pertamina telah meninjau dan menyetujui informasi mengenai tanggung jawab keberlanjutan. Di sana dari mulai Dewan Komisaris, di situ ada Komisaris Utama Bapak Basuki Cahayapurnama, kemudian ada Wakil Komisaris Bapak Pahala Nugraha Mansuri, dan beserta komisaris yang lainnya. Kemudian dari Dewan Direksinya ada Ketua Direksi Ibu Nike Widiawati dan beserta jajarannya. Ini menunjukkan bahwa Pertamina telah memiliki komitmen yang kuat terhadap laporan keberlanjutan sebagai upaya perusahaan memberikan informasi yang transparan dalam membangun hubungan positif dengan berbagai pihak, baik itu investor ataupun masyarakat secara umum. Pengungkapan GRI 200. GRI 200 membahas terkait dampak organisasi pada kondisi ekonomi, baik itu pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional maupun global. Dalam GRI 200 dibagi ke dalam 7 topik pembahasan, seperti yang bisa kita lihat di layar. Namun yang menjadi topik pembahasan kami kali ini yaitu GRI 201 tentang kinerja ekonomi, GRI 204 praktik pengadaan, dan GRI 205 anti korupsi. GRI 201.1 tentang nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Persyaratan, organisasi harus melaporkan A. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dengan basis akrual termasuk komponen dasar seperti berikut, yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan berupa pendapatan, nilai ekonomi yang didistribusikan berupa biaya operasional dan lain-lain, serta nilai ekonomi yang disimpan merupakan selisih hasil ekonomi keduanya. Jika signifikan, laporan nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan harus secara terpisah pada tingkat nasional, regional, atau pasar, dan kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikasinya. Nilai ekonomi yang didapat perseroan Pertamina selama periode pelaporan telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan. Namun terjadi pengungkapan bahwa informasi terkait nilai ekonomi dihasilkan dan didistribusikan tidak dilaporkan berdasarkan negara, regional,
wilayah pemasaran, dan atau kriteria lain. Kita dapat melihat pada tabel berikut ini, di mana laporan nilai ekonomi diperoleh dan didistribusikan Pertamina yaitu berupa ekonomi yang dihasilkan, pendapatan, dan penggantian subsidi dari pemerintah. Sedangkan nilai ekonomi yang didistribusikan berupa biaya operasi, biaya pekerja, pembayaran bagi pemodal, pembayaran kepada pemerintah, dan investasi sosial. Sedangkan nilai ekonomi yang ditahan yaitu pada tahun 2022 sebesar 10,439 juta US dollar. Pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar 47% dibandingkan tahun 2021. Penyebabnya adalah 1. Kenaikan rata-rata realisasi Indonesia Crude Price dan publikasi harga dari tahun 2021. 2. Peningkatan penggantian biaya subsidi dari pemerintah. 3. Peningkatan penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak. 4. Kenaikan pendapatan usaha dari aktivitas operasi dikarenakan pengakuan pendapatan dana kompensasi BBM, kenaikan jasa perkapalan, dan jasa teknik transportasi. GRI 204.1 tentang proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Persyaratannya adalah organisasi harus melaporkan persentase anggaran pengadaan pada lokasi operasi yang signifikan yang dikeluarkan untuk para pemasok lokal dalam operasi tersebut. Lalu definisi geografis organisasi tentang lokal dan definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. PT Pertamina telah melaporkan proporsi pengadaan barang dan jasa dalam Sustainability Report tahun 2022, di mana dalam laporan tersebut dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu berupa laporan tentang jumlah pemasok dan nilai kontrak baik nasional maupun internasional dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Selanjutnya GRI 205.3 yaitu terkait insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Di dalam GRI 205 ini sebetulnya ada 3 pengungkapan, yaitu GRI 205.1 terkait dengan operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Kemudian ada GRI 205.2 terkait dengan komunikasi dan pelatihan anti korupsi, dan yang terakhir yang akan dibahas yaitu terkait dengan insiden korupsi dan tindakan yang diambil. Adapun beberapa poin persyaratan yang mesti diungkapkan oleh perusahaan terkait dengan GRI 205.3 itu mencakup jumlah dan sifat insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil oleh Pertamina. Terlihat bahwa Pertamina telah mengungkapkan keseluruhan apa yang semestinya mereka ungkapkan sesuai dengan ketentuan GRI. Namun, pada poin B, kita menghadapi fakta yang tidak dapat diabaikan, adanya 9 kasus korupsi yang mengguncang Pertamina pada tahun 2022, dengan 39 pekerja yang terlibat dan 32 pekerja mendapatkan sanksi mulai dari teguran, surat peringatan, demosi, maupun PHK. Namun, Pertamina memiliki komitmen yang kuat untuk menangani dan memperbaiki diri. Pengungkapan GRI 300. GRI 300 membahas terkait dengan isu-isu lingkungan. Ini mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan energi, emisi gas rumah kaca, penggunaan air, limbah, dan keragaman hayati. Dengan pengungkapan GRI 300, diharapkan perusahaan mampu mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasionalnya demi meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Di dalam GRI 300 ada 8 topik pembahasan, yaitu seperti yang bisa kita lihat di layar, yang pada masing-masing topik tersebut ada subtopiknya lagi. Namun pada kesempatan ini kita akan sedikit menguraikan GRI 305 tentang emisi dan GRI 306 tentang limbah. Langsung saja ke pembahasan. GRI 305 ini membahas tentang emisi ke udara yang merupakan pelepasan zat-zat dari sumbernya ke atmosfer. Jenis emisi meliputi gas rumah kaca, zat perusak ozon, dan nitrogen oksida serta sulfur oksida. Adapun subtopik pembahasan pada GRI 305 ada 7 topik pembahasan, yaitu dari mulai 305.1 tentang emisi GRK langsung sampai dengan 305.7 tentang nitrogen oksida, sulfur oksida, dan emisi udara lainnya. Namun yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu GRI 305.1 tentang emisi GRK langsung. GRK cakupan 1 ini hanya meliputi sumber-sumber emisi GRK yang berasal dari pemakaian energi langsung saja yang dimiliki atau dikendalikan oleh sebuah organisasi.
yaitu seperti pemakaian pembangkit listrik, pemanasan, pendinginan dan uap, pengolahan fisik atau kimia, transportasi material, produk, limbah pekerja dan penumpang, serta emisi fugitif. Dengan jenis emisi GRK-nya adalah karbon dioksida, metana, dan natrium oksida. Untuk emisi fugitif sendiri, ini merupakan emisi yang tidak secara fisik dikendalikan tapi merupakan hasil pelepasan GRK sengaja atau tidak sengaja. Hal ini dapat mencakup kebocoran dari sambungan, segel, kemasan, dan gasket. Emisi metana misalnya dari tambang, batu bara, dan ventilasi. Kemudian ada juga emisi HFC dari lemari pendingin dan peralatan pendingin udara, dan kebocoran metana misalnya dari transportasi gas. Dapat kita lihat di gambar sebelah kiri, di sana merupakan jumlah dan intensitas emisi yang diungkapkan oleh Pertamina, bahwa terlihat perhitungan total emisi dengan satuan juta ton karbon dioksida dari tahun 2019 total emisi GRK langsung sebesar 27,80 ton karbon dioksida yang kemudian turun di tahun 2020 menjadi 24,14 ton karbon dioksida yang kemudian meningkat kembali di tahun 2021 sebesar 26,43 ton karbon dioksida dan tahun 2022 sebesar 27,38 karbon dioksida. Peningkatan emisi dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 3,6%. Dan juga di sana Pertamina mengungkapkan total emisi berdasarkan segmen bisnis dan berdasarkan sumber, yang totalnya terus mengalami peningkatan pula dari tahun ke tahunnya. Artinya, di sini Pertamina telah mengungkapkan sesuai dengan ketentuan dan standar GRI, walaupun memang dari tahun 2020 ke tahun 2022 total emisi langsung mengalami peningkatan. Namun, Pertamina dalam hal ini menyadari betul jika seluruh aktivitas bisnis tentu menghasilkan dampak negatif. Salah satunya adalah lepasan emisi ini. Fokus pengendalian emisi yang dijalankan Pertamina adalah penurunan emisi GRK melalui pendekatan pada kepatuhan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait emisi GRK, termasuk Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan target reduksi GRK 29% sampai 41% pada tahun 2030 nanti. Dan juga Pertamina berinisiatif untuk mengendalikan emisi GRK, dimulai dengan menginventarisasi sumber emisi dengan tahun dasar 2010, perhitungan serta pelaporan beban emisi gas rumah kaca secara berkala. Selain itu, Pertamina juga memiliki program unggulan lainnya dan upaya penurunan GRK. GRI 306.3 tentang limbah yang dihasilkan. Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan dikelola melalui penerapan reduce, reuse, recycle, replace, return on supplier, treatment dan disposal, atau lebih terkenal dengan 5RTD. Pengelolaan limbah dapat dilakukan sendiri oleh perseroan maupun melibatkan pihak ketiga yang diseleksi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Antara lain telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memiliki fasilitas pengangkutan dan penyimpanan yang aman. Perseroan terus berkomitmen untuk mengurangi volume timbulan limbah. PT Pertamina berdasarkan hasil pengungkapan telah melaporkan jumlah limbah non-B3-nya dan juga jumlah limbah B3-nya, di mana jenis limbah baik limbah yang dihasilkan, limbah digunakan kembali dan didaur ulang, serta limbah dikelola oleh pihak ketiga di dalam dan di luar lokasi telah dilaporkan dari tahun 2019 hingga tahun 2022, di mana tabel pengurangan limbah jenis limbah B3 pada tahun 2022 besar 189,70 ton, sedangkan non B3 pada tahun 2022 telah terjadi pengurangan limbah sebesar 183,9 ton. GRI 400. Pada GRI 400, topiknya adalah tentang sosial. GRI 400 memiliki 17 standar, dari GRI 401 tentang kepegawaian hingga GRI 417 tentang pemasaran dan pelabelan seperti berikut ini. Dalam presentase kali ini, kami akan mengungkapkan GRI 403 tentang kesehatan dan keselamatan kerja, serta GRI 404 tentang pelatihan dan pendidikan berdasarkan Sustainability Report
atau Laporan Keberlanjutan tahun 2022 PT Pertamina Persero. Selanjutnya GRI 403.3 tentang layanan kesehatan. Sebagai langkah yang positif, Pertamina telah bertransformasi dengan memperkuat sektor layanan kesehatan yang diberikan. Diperuntukkan bukan hanya kepada pekerjanya saja, namun terhadap keluarganya pula. Tindakan yang dilakukan dari mulai langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan beberapa program atau prosedur layanan, di situ ada identifikasi bahaya, APD yang memadai, edukasi potensi bahaya, mitigasi risiko kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, sistem tanggap darurat, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Semua dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab upaya Pertamina memberikan layanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya GRI 404.3 tentang persentase karyawan yang menerima kinerja reguler dan tinjauan pengembangan. Pertamina sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan secara aktif mendorong pertumbuhan dan perkembangan bagi setiap individu di lingkungannya. Melalui persentase karyawan yang mendapat tinjauan pengembangan, Pertamina berupaya menciptakan lingkungan kerja yang memberdayakan dan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas setiap karyawan. Mari kita lihat di sana bahwa Pertamina memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pekerja untuk mengembangkan karir tanpa diskriminasi. Promosi jabatan didasarkan pada hasil penilaian kinerja dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Berdasarkan persyaratan GRI, hal yang mesti diungkapkan yaitu persentase total karyawan berdasarkan jenis kelamin yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir selama periode pelaporan, dan Pertamina telah mengungkapkan hal demikian. Terlihat di sana adanya peningkatan promosi jabatan sebesar 21% dari tahun 2021 ke tahun 2022. International Organization for Standardization atau lebih kita kenal istilah ISO. ISO adalah badan internasional yang membuat aturan atau pedoman yang membantu perusahaan di seluruh dunia untuk membuat produk dan memberikan layanan yang lebih baik, aman, dan efisien. Standar-standar ini membantu memastikan bahwa produk dan layanan tersebut memenuhi persyaratan kualitas yang diakui secara internasional. PT Pertamina telah memiliki sertifikasi manajemen keberlanjutan sejumlah 8 ISO. Ada ISO 37001 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Ada ISO 27001 tahun 2013 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Ada ISO 27002 tahun 2013 tentang standar dan prosedur yang berkaitan dengan keamanan dan kontrol informasi. Ada ISO 9001 tahun 2015 tentang quality management. Ada ISO 14001 2015 tentang sistem manajemen lingkungan. Lalu ada ISO 45001 tahun 2018 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Ada ISO 50001 2018 tentang sistem manajemen energi, dan terakhir ada ISO 26000 tahun 2010 tentang pedoman tanggung jawab sosial. Kesimpulan video presentasi kali ini, PT Pertamina sebagai perusahaan energi terkemuka di Indonesia telah melakukan pelaporan keberlanjutan dengan menggunakan pedoman GRI yang memungkinkan mereka untuk secara transparan mengkomunikasikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasi mereka yang membantu perusahaan untuk memahami dan memperbaiki kinerja berkelanjutan serta memenuhi harapan dan tanggung jawab terhadap stakeholder dan masyarakat secara umum. PT Pertamina telah mengintegrasikan GRI untuk pelaporan keberlanjutan, memiliki kebijakan CSR yang kuat, dan menerapkan standar ISO untuk memastikan standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Salut untuk Pertamina.